Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita di pagi hari ini memulai kembali kajian kita di mana kita masuk kepada pembahasan tentang ilmu hadis ya. Sebagai bentuk cinta kita pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga harus belajar ilmu hadis karena hadis adalah kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekelumit kita akan baca kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti atau yang dikenal dengan Imam As-Suyuti, yang mana beliau berasal dari kota Asyut, min ulama Syafi'i, termasuk daripada ulama Syafi'i, wali min auliyaillah, seorang wali min auliyaillah. Nanti kita sebutkan manaqib beliau pada pertemuan yang lain insyaallah. Dan kitab yang kita baca ini adalah kitab yang bernama Ad-Durarul Muntathirah fil Ahaditsil Mushtahirah. Kitabnya namanya Ad-Durar Al-Muntathirah fil Ahaditsil Al-Mushtahirah ya. Durarul Muntathirah fil Ahaditsil Mushtahirah. Ini kitab tentang ya hadis-hadis yang populer ya. Jadi ada hadis-hadis yang populer di kalangan orang awam, di kalangan manusia. Nah, ini beliau bahas apakah hadis itu lahu aslun, punya asal, atau jangan-jangan itu hadis palsu ya. Sebagaimana kita tahu dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Nabi bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ya, sudah kita belajar nahu, nggak perlu saya harokatin ya. Ya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah, muta'ammidan, secara sengaja ya, secara sengaja ya, falyatabawwa, maka hendaklah ia bersiap-siap maq'adahu minan nar, tempat duduknya di neraka ya. Lebih gede dikit tapi. Nah, jadi maka dari itu kita harus belajar ilmu hadis ya. Sebagaimana kita pelajari kemarin dalam kitab Imriti, bahwasanya orang yang tidak belajar ilmu nahu, tidak belajar ilmu gramatikal Arabik, maka dia akan masuk ke dalam hadis ini. Ya. Kenapa? Bisa jadi ketika menyampaikan hadis tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nggak sama dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitupun ini kita belajar ilmu hadis, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Kita buka mukadimahnya, bismillahirrahmanirrahim, wa bihi thiqati wa auni, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang ya. Setiap muallif kitab yang mana aja pasti memulai dengan hadis tentang basmalah ya. Sebagaimana kita maklum ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta', atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap ya, kullu amrin, setiap perkara yang dzibalin, mana dzibalin? Memiliki manfaat, memiliki nilai, memiliki apa namanya? Nilai dalam agama, la yubda'u, yang tidak dimulai dengan bismillah, fa huwa aqta'. Maka kullu ulama itu memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi ada yang perlu kita perhatikan di sini, bahwasanya bismillah adalah min jumlatil ya, min syibhil jumlah. Bismillah min syibhil jumlah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini belum jumlah, ini syibhul jumlah. Karena terdiri dari apa? Jar dan majrur. Ya. Ini ismi jadi apa? Majrur bil ba, kita mim ja. Ini jadi apa? Mudhof
ilaih. Ini jadi apa? Naat awal. Ini jadi apa? Naat sani. Tuh. Nah, setiap jar majrur ya la buddalahu muta'allaq. Setiap jar majrur itu membutuhkan muta'allaq, sesuatu yang dikaitkan. Ya, masalan idza qulna fil bait. Apa maknanya di rumah? Pasti ada sesuatu yang dikaitkan. Ya. Masalan idza qulna Ahmad fil bait. Ya, fa hadza wadih. Ya, kalau kita pakaiin Ahmad maka Ahmad jadi jelas. Kata fil bait tok semata enggak jelas, harus pakai apa? Ahmad. Maka dengan adanya Ahmad fil bait menunjukkan bahwasanya ini jumlah ismiyah. Jadi setiap jar majrur membutuhkan muta'allaq. Fal jar wal majrur muta'alliqun bi Ahmad gitu. Ya, maka jar majrur ini terkait dengan si Ahmad. Ini namanya tadi apa? Muta'alliq. Ini namanya apa? Muta'allaq. Ta'alliq muta'allaq. Ya. Nah, bismillah kemana dia? Ya, muta'allaqnya kemana? Ta'alluqnya kemana? Nah, ulama berbeda pendapat ya. Yang umum ya ada yang mengatakan muta'allaqnya dengan kalimat abtadi'u. Abtadi'u. Aku memulai. Ya. Atau bisa juga muta'allaqnya aku lu. Ini kalau ngomong abtadi'u. Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai dengan nama Allah. Tapi kalau momennya makan, apa yang dibuang? Momennya lagi mau makan nih, baca bismillah. Apa yang dibuang? Rahmanirrahim. Ini kan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iya. Kalau ini ada asal katanya nih abtadi'u. Aku memulai. Kalau pengen ngarang kitab, aktubu bismillahirrahmanirrahim. Kalau pengen ngomong, akulu bismillahirrahmanirrahim. Kalau pengen makan, akulu. Kalau pengen minum, asyrabu. Ya. Jadi jangan terkecoh dengan kalimat mu'alif di banyak kitab dengan kalimat abtadi'u. Ya, kadang-kadang orang terpaku di abtadi'unya. Mentang-mentang baca kitab nih, ai abtadi'u bi bismillah misalnya gitu. Ini terlalu fokus dengan kalimat abtadi'u. Padahal sebenarnya yang dimaksud banyak. Bahkan ada hikmah gini, hikmahnya apa? Kenapa bismillah ini enggak disebutkan kalimat muta'allaqnya? Bismillah ini kan cuma sekedar bismillah. Kenapa enggak disebutin perbuatannya? Biar bismillah bisa dipakai di semua keadaan. Aqulu bismillah. Adhabu bismillah. Anamu bismillah. Aghsilu bismillah. Atawaddu bismillah. Usolli bismillah, semua. Maka sesuatu yang dibuang ini menyesuaikan dengan apa? Perbuatan yang akan kita kerjakan. Tuh, paham? Tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, ada yang mau nanya, yang nggak paham boleh, fadhol. Iya boleh. Kan kita bahas kemarin di manakah letak kalimat yang dimahzuf. Ada dua ulama mengatakan, ada yang fi awalihi, ada yang ba'dahu. Ada yang sebelum dari bismillah, ada yang setelah. Yang jelas ada yang dibuang aja. Ya, yang jelas ada yang dibuang. Karena nggak mungkin suatu kata berdiri hanya dengan sibul jumlah. Amamal masjid. Ya, siapa yang di depan masjid? Harus ada muta'allaqnya. Ya, bisayyarah. Apaan yang dengan mobil? Apaan gitu? Ya, arkabu misalnya gitu. Azhabu gitu. Nah, jadi pasti ada yang dibuang. Ya. Gitu. Mendingan isim sekalian ketimbang jar majrur. Contoh misalnya saya bilang ya. Qamar. Paham enggak qamar apa? Udah jelas belum? Belum ya? Buat ente belum jelas, buat aneh jelas. Coba nih. Qamarun
Qamarun. Mana qamar? Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan pujian tertinggi adalah pujian hanya dengan satu kata. Ya. Kalau kita bilang perempuan wajahmu indah bagai rembulan, biasa ya, Ihsan belajar nih sastra nih ya. Wajahmu indah bagai rembulan di malam hari gitu. Di malam purnama. Itu biasa. Lebih ininya lagi, engkau adalah rembulan. Ya. Lebih indahnya lagi ya, rembulan gitu. Kalau bahasa kata lu ceramah kayak orang gila lu. Belum parah. Kalau udah gila. Udah gila doang tuh luar biasa itu. Itu di dalam ilmu balaghah namanya ya. Namanya apa? Tasybih baligh namanya. Tasybih apa, San? Baligh. Ada yang nanya lagi? Betul? Sebelum kita lanjut. Gitu ya. Alhamdulillahi ta'ziman li syanih. Ya, segala puji hanya bagi Allah. Ta'ziman sebagai bentuk ta'zim ya akan kebesaran Allah, urusan Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa ansarihi wa awanihi. Ya. Dan salawat serta salam tercurah kepada sayyidina Muhammad wa alihi, keluarganya, wa ashabihi, sahabatnya, wa ansarihi, dan para ya penolongnya, wa awanihi, dan para pembantunya. Wa ba'du. Ya, kemarin sudah kita bahas wa ba'du ya. Asalnya apa? Amma ba'du. Asalnya apa lagi? Mahma yakun li syai'in gitu ya. Jadi kalimat wau ya pengganti daripada amma pengganti dari mahma. Fa inna minal muhim, sesungguhnya termasuk perkara yang penting. Ya. Bayana. Jadi isim inna menjelaskan halil ahadits, keadaan hadis allati ishtaharat, yang mana telah terkenal, telah populer, ala al-sinatil awamah, atas lisan-lisan orang umum, orang awam ya. Jadi kalau tugasnya seorang muhaddis adalah mengkoreksi hadis. Ini masing-masing guru sesuai dengan bidang keilmuan ya. Yang guru Quran, koreksi bacaan Quran. Yang guru nahu, koreksi bacaan nahunya. Yang guru hadis, koreksi hadis. Teliti hadis. Bagaimana kesohihannya, bagaimana derajatnya. Jangan terbalik-balik ya gitu. Yang guru nahu koreksi fikih, yang guru fikih koreksi nahu gitu ya, kurang tepat ya gitu. Karena bukan nggak boleh, bukannya guru fikih nggak bisa nahu, bukan. Saya bilang guru ya, bukan fikih, bukan. Ketika guru fikih itu ngoreksi nahu, kadang-kadang guru fikih kagak dalam masalah nahunya. Dia nggak tahu apa cara baca yang banyak gitu. Sehingga ada kemungkinan menyalahkan padahal benar. Sama ulama nahu jangan nyalahin guru fikih. Ya. Karena bisa jadi guru fikih benar. Contoh misalnya, yang ulama nahu yang mereka tahu bahwasanya yang namanya kutu najis. Karena kutu kalau mati jadi bangkai. Ya, kan taunya cuma situ doang. Ulama fikih, banyak gaul-gaulnya. Ya, kata ulama fikih enggak juga. Kutu, semut emang bangke, cuman yu'fa, ma'fu dia karena saking kecilnya. Ente bisa bayangin ente kalau punya telur kutu ente mati misalnya kepitu semente, ini bangke nih, nggak asah sholat ente. Cuman gara-gara kutu nggak asah kan, cuman gara-gara ngantongin semut kan kecil banget. Ya, jadi masing-masing orang punya fokusnya. Nah, kecuali kita memang mutafannin. Nah, kayak Imam Suyuti termasuk ulama mutafannin, semua cabang ilmu beliau jabanin tuh ya. Semuanya. Hatta permasalahan jima, permasalahan rumah tangga, permasalahan sehari-hari. Insyaallah tuh ya, kita kemarin dibagi kitab tuh ya. Tentang masalah hubungan rumah tangga ya, masalah kamar, masalah jima, ya Allah. Ini kalau baca nanti pada pengen kawin kali. Ada nggak bacain dah, jangan dah, bahaya. Syaratnya kalau mau baca itu mau talaki nanti udah nikah dulu ya. Syaratnya bawa buku apa? Buku nikah, tuh, baru kita ajarin ya. Nah, jadi pentingnya menjelaskan keadaan hadis yang mana orang-orang sudah kenal. Contoh ya, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Hal hadza hadis. Ya, apakah ini termasuk hadis? Orang-orang mengatakan, ini hadis qala Rasulullah, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Nah, ternyata Imam Suyuti, Masya Allah ya, mengarang satu kitab khusus berjudul Al-Qaulul Ashbah
ya fi ma'rifatil hadis man arafa nafsah faqad arafa rabbahu kama qala muallif ya. Intinya tentang qaulul asbah judulnya ya. Fil hadis man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Itu jadi ngarang satu kitab hanya untuk membahas satu judul. Apakah man arafa nafsah faqad arafa rabbah itu hadis? Ya. Sehingga di ujung kesimpulan daripada kitab beliau, saya simpulin aja ya, bahwasanya itu bukan hadis. Nah, hadza laisa bihadits. Ini bukan sebuah hadis, walakin kalamus sufi. Tuh. Kalam ulama tuh ya. Catat baik-baik itu ya, man arafa nafsah faqad arafa rabbah, bukan hadis kata Imam Suyuti, bukan kata aneh, bukan ya. Terkata aneh lagi. Tentang aneh yang nyampein ntar bilang kata Ustaz Faris itu bukan hadis, bukan kata aneh, bukan. Aneh siapa? Man ana kan ya. Imam Suyuti siapa? Al-Hafidh, Masya Allah. Siapa Al-Hafidh? Orang yang hafal hadis 100.000 sanad dan matannya, Masya Allah. Kita atuh aja kadang nggak kelar-kelar lebih ya. Satu hadis Sahih Bukhari, tuh, baru matannya, belum sanadnya. Kelengar kita 100.000. Ya pantas ngomong masalah hadis. Kenapa? Alim. Maka sekali lagi kalau saya ngomong, bedakan antara kalam mu'allif, kalam musonib dengan kalam saya. Kadang-kadang dari murid sendiri nih yang nggak bisa bedain. Kadang saya nge-capture status gitu. Kalau saya nggak sebutkan nama saya, ya berarti status saya, gitu, tulisan saya. Tapi kalau saya sebutin nama orang misalnya, ya status orang. Kalam orang, bukan kalam saya. Jangan dinukil, nggak pakai nyebutin penganinya, orang yang ngomong ya. Contoh ya, barang siapa yang tidak mau merasakan letihnya belajar, maka dia harus siap menahan pedihnya kebodohan gitu. Itu kalam siapa? Kalau Imam Syafi'i, jangan tulis aneh gitu, walaupun ada yang nyampein. Gitu. Ya. Nah, termasuk ya nyari berkahnya ulama itu. Kalau ada kalam ulama, omongin ulamanya. Qala Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Apa kata beliau gitu misalnya. Nah kenapa sih kok kalau orang ngomong kudu nyebutin orangnya, nyebutin ulamanya? Nah kata ulama, inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika kita sebut nama orang soleh, rahmat Allah turun. Bisa jadi hadir di tengah-tengah kita. Kita nggak tahu kan? Ya. Sebagaimana kalam dalam kitab Faidul Mukhtarah, ya. Siapa orang yang baca kitab Imam Haddad, wa huwa yahdur. Beliau pasti hadir di tengah-tengah orang yang baca tuh. Insyaallah. Nah, insyaallah ini mu'alif hadir nih ya, dengerin kita. Itu sudah bacakan Fatihah dengan beliau, kita sudah tawasul ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca diridhai oleh Allah dan oleh beliau. Nah, jadi begitu ya tadi Imam Suyuti saking getolnya ya. Gitu. Makanya ana lagi koleksi kitab Imam Suyuti. Ada Imam Suyuti ngarang kitab ya. Satu kitab. Jadi suatu saat saya lagi nonton streaming kajian Syama'il Muhammadiyah. Biasa tuh kalau di Mesir di Al-Azhar itu ada kajian Syama'il setiap tahunnya. Nah, di situ Profesor Dr. Asy-Syaikh Ali Jum'ah menyampaikan sebuah hadis. Ya. Menyampaikan sebuah hadis an sampai an Abi Hurairatin ya. Yang kita tahu yang namanya Abu Hurairah itu dalam ilmu nahwu itu termasuk ghairu munsharif karena nama isim alam yang ada takmar butohnya. Tapi ketika beliau baca di an Abi Hurairah disalahin sampai gurunya. Apa gurunya? Baca Hurairatin gitu. Ya beliau sami'na wa atau yang namanya rawi hadis kan begitu, nggak diukur pakai ilmu nahwu, tapi dari bagaimana dapatnya. Ya. Nah ketika dibaca Hurairatin, disalahin beliau. Nah kata gurunya, buka kitab Imam Suyuti. Imam Suyuti ngarang satu kitab, cuman pengen ngebilangin kita bahwa Abu Hurairah tuh munsharif, bukan ghairu munsharif. Dia bisa pakai tanwin. Ada kitab namanya satu kitab Izahatul Hayrah fi Sarfi Abi Hurairah. Sama kitabnya Izahatul Hayrah fi Sarfi Abi
Hurairah. Nah, izahatul hairah, menghilangkan kebingungan tentang ya munsharifnya Abu Hurairah. Jadi boleh kita baca Abu Hurairatin gitu. Dalilnya mana? Itu kitab Imam Suyuti. Ente bisa bayangin ya. Mau jelasin bisa Hurairatin aja pakai kitab tuh. Ulama begitu. Ya. Boleh nggak pakai cincin? Bikin kitab tentang cincin. Tuh, ya. Mati. Innalillahi. Oh iya, baterainya habis. Ada lagi ya? Iya, mati. Cek. Iya. Jadi begitu. Nah, ini beda lagi nih, Bi. Disetting dikit, Bi. Ya. Nah, makanya sangat penting kita melestarikan tradisi kitab-kitab ulama. Ya. Aneh banyak tuh ngumpulin kitab. Termasuk kitab ini nih. Ini kitab susah nyarinya nih, gitu. Jadi pokoknya kalau Imam Suyuti begitu beliau. Nah, bahkan dikatakan Imam Suyuti itu mengarang kurang lebih 700 kitab. Bahkan yang mengatakan sampai 1000. Sampai 1000 kitab. Ya, kadang satu masalah 2 kitab, kadang 3, kadang 5. Ya, sebagai contoh, Imam Suyuti ngarang kitab tafsir ya yang populer namanya Tafsir Jalalain, walaupun meneruskan apa yang dikarang gurunya. Tafsir Jalalain. Karangan siapa ya? Imam As-Suyuti dan Imam Al-Mahalli. Tapi beliau ngarang tafsir juga. Tebal segini, namanya Ad-Durrul Manthur. Ad-Durrul Manthur, tebal. Jadi setiap ayat itu ada hadisnya. Hadisnya ini, hadisnya ini, hadisnya ini, hadisnya ini, hadisnya ini. Sampai pusing kita, ya Allah, ini Imam Suyuti bagaimana ya? Gitu. Nah, kenapa alasan beliau itu punya kitab banyak? Tulis, alasan beliau ngarang kitab sampai 1000 karena beliau hanya duduk di depan kitab dan tidak keluar dari perpustakaannya. Tuh. Ya, nggak ada undangan maulid, nggak ada. Lagi undangan tahlil. Dengan tahlil, dengan maulid, dengan ceramah luar kota, nggak ada. Imam Suyuti nggak nerima tuh, nah gitu. Ya. Jadi pada satu waktu Imam Suyuti kerja itu, tapi nggak semua waktu, nggak ada waktu-waktu khusus beliau gitu. Ya, itulah kebanyakan umat kita begitu ya. Kalau mau hebat, kalau mau banyak ilim, kalau mau ya syatir, mau banyak hadis ya tadi kholwat. Kalau kata Ibnu Athaillah, tidak akan tumbuh biji yang tidak dipendam di bumi. Biji kalau di luar tanah, ketiup angin maur. Iya. Harus diapain? Dipendam. Sampai dikatakan udfun wujudaka fi ardil khumul, kata Imam ya Ibnu Athaillah Sakandari. Ada yang mengatakan adfin, ada yang mengatakan udfun. Adfin wujudaka fi ardil khumul, pendamlah keberadaanmu di tanah khumul yang tidak terkenal tuh, ngumpet dulu ya. Makanya popularitas itu bukan sebuah anugerah sebenarnya ya, indahum musibah. Tapi yang namanya orang-orang begitu, mereka udah nggak peduli, la yubali apakah mereka fil khofa ya, apakah mereka tersembunyi ataupun fil zahir, mereka nggak peduli lagi ya. Itu. Jadi kalau buat antum-antum nih masih belajar nih, dikenal orang tuh musibah. Banyak dibutuhin orang bisa jadi musibah. Kenapa? Tadi ya. Maka ada saatnya, kata Imam Syafi'i ya, kalau nggak salah dalam kitab Faidul Mukhtarah, belajarlah engkau sebelum engkau menjadi tuannya manusia ya. Ta'allamu qabla an tatasawwadu, kalau nggak salah kalamnya gitu. Belajarlah engkau sebelum engkau menjadi seorang tuan, seorang pemuka agama. Kalau orang udah jadi pemuka agama repot. Ini tadi barusan pagi, Assalamualaikum Ustaz, lihat Ustaz Musonib gak? Emang apa emang? Ini ada yang meninggal. Maksudnya ada mikir-mikir, Ustaz meninggal. Yang meninggal kalau 2 gimana? Kapan baca kitabnya? Kapan ngajarnya itu? Ya. Dan kalau orang kalau udah jadi tokoh di masyarakat begitu kan, dikit-dikit undangan tahlil, undangan 3 hari, undangan 7 hari, undangan kawinan, baca doa. Ada aja tuh. Yang begitu nggak usah ngaji, Pi, nggak usah.
Lah beneran ya Robi ya. Gak usah ngaji ya begitu mah. Kenapa gak usah bilang gak usah ngaji ya? Ente asal bisa baca Quran, bisa tahlil, bisa ini kan gak usah pinter-pinter amat gitu. Nggak perlu LC ente. Lulusan Citayam ya sih. Ya. Nah jadi kembali lagi tadi ya, kita bisa lihat bagaimana Imam As-Suyuti begitu fokusnya. Ya. Naam. Wa man dhahahum minal fuqaha alladzina la ilma lahum bil hadis, dan juga orang-orang yang menyerupai mereka, menyerupai orang awam dari kalangan fuqaha, ahli fikih yang tidak ya memiliki ilmu sama sekali tentang hadis. Tuh ya. Walaupun fil haqiqah ya orang fikih tahu hadis, tapi orang fikih nggak begitu banyak juga yang tahu hadis. Nggak semua orang fikih tahu hadis. Ya. Karena gini, orang kalau baca kitab fikih kayak misalnya Matan Takrib, baca Safina, baca Fathul Muin, emang banyak hadisnya? Enggak. Di situ hanya hasil ijtihad. Ya. Nggak boleh makan babi. Kita kan tahu apa dalilnya. Dalilnya apaan ya? Apa hadisnya? Nggak wajib tahu. Ya, kecuali seorang mujtahid baru. Ya, makanya kembali lagi di sini dikatakan oleh Imam As-Suyuti bahwasanya orang-orang fuqaha yang mana tidak memiliki ilmu hadis. Ya, walaupun ada banyak yang tahu ilmu hadis, termasuk beliau juga fuqaha juga. Begitu juga termasuk perkara yang penting bayana ma lahu aslun, menjelaskan hadis yang ada asalnya tuh. Min dzalika min ghairihi, dari yang lainnya. Ya, kadang mohon maaf ya, ada orang sentimen sama Ihya Ulumuddin, ya, Imam Ghazali. Itu Imam Al-Ghazali nulis itu bukan sembarang nulis. Bahkan ada yang unik, ada salah seorang tetangga kita ya sebelah ya. Itu bilang Imam Syafi'i nggak punya ilmu hadis. Dengan dalil kalam Imam Syafi'i, Imam Ghazali nggak punya ilmu hadis. Dengan dalil Imam Ghazali katanya ngomong, ya, ilmuku dalam ilmu hadis sangat lemah. Ini nggak paham bahasa tawadu ini dia. Ya. Kan orang kalau ulama kadang gitu, al-fakir, al-hakir, ya, ar-raji ila afi rabbih, orang yang rendah, orang yang hina. Apakah benar beliau hina? Ya kagak lah. Ya. Nah ini dia nggak paham bahasa tawadu gitu. Makanya dikatakan tulis jangan tawadu ame orang bodoh. Ya. La tatawadu ma'al juhala, jangan kau tawadu ame orang bodoh. Kenapa jangan tawadu ame orang bodoh? Ntar kita dibodoh-bodohin. Ya. Jangan tawadu ame orang bodoh. Tuh. Ntar kita dibodoh-bodohin, dan tawadulah kepada orang alim. Maka kita akan dimuliakan tuh ya. Anda lupa makalah siapa itu ya, dalam kitab Imam Haddad ada. Jadi gitu, kalau kita tawadu ame orang alim. Ente datang nih ke komunitas ya, suatu tempat di mana orang-orangnya orang alim ya, tawadu di sana. Merendah nggak apa-apa. Gitu. Ngaku bodoh nggak apa-apa. Tapi kalau sama orang bodoh jangan ngaku bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya sebenarnya orang bodoh ini, belum pantas ceramah. Oh gitu, pantas. Ada tadi saya liatin. Kayaknya ini jadi dipantesin kan deh. Oh gitu masa. Ya, paham ya? Kalau ente nanti gantiin saya ngajar, ya. Nih, inget ini. Jangan bilang saya belum pantas ngajar. Ya. Saya ini belum pantas ngajar. Saya ini orang bodoh. Ntar jamaah iyain. Oh kalau gitu ngapain gua ngaji? Pulang jamaah. Kok ente pulang sih? Lah kan kata Ustaz nggak pantas ngajar. Masa saya belajar sama yang nggak pantas ngajar gitu katanya. Udah kalau gantiin aja. Ngomong aja dulu gitu, ngomong set, nyampein ilmu guru, ilmu yang kita dapat, orang demen, dah masuk lah tuh. Wah enak nih gantinya Ustaz. Udah ada mulai enak, kan udah tahu kan? Ente ngomong dah. Sebenarnya saya juga nggak pantas gantiin guru. Enggak lah. Kemarin ceramahnya bagus gitu. Nah kalau ente baru-baru banget langsung ngomong gitu, orang udah langsung nempel di otaknya. Ini di kitab nggak ada nih.
Ini ilmu mahal ini. Ilmu mahal ya. Makanya orang kita awal-awal yang ngajar kadang-kadang mantes-mantesin pakai sorban lah ya. Ya. Pakai gamis lah biar gede gitu kan Robi ya. Gitu. Lama-lama nggak perlu sorban, nggak perlu gamis sebenarnya. Gitu. Jelas? Gitu. Datang kita nih pakai sorban, orang cium tangan. Datang nggak bawa sorban, orang nggak cium tangan. Kenapa? Ya karena kan sorban. Ya, dipikir orang kita ustadz datang maulid nih, pakai sorban, pakai imamah, dicium tangan ya orang, cium tangan. Paling nggak sendal itu dipisahin tuh. Berkat Garuda disiapin. Tapi kalau ente datang kagak pakai imamah, begini aja nih, polosan aja, orang salim nggak? Kagak. Berarti orang nilai ente masih dari baju ente. Lain namanya orang yang udah punya ilmu, udah dikenal masyarakat. Hati datang pakai kaos oblong, orang cium tangan. Hati datang pakai koko, disuruh ke depan. Kenapa? Karena yang dilihat orangnya. Itu ya. Nah, lanjut ya. Waqad allafa Syekh Badruddin Az-Zarkashi fi dzalika kitaban latifan. Dan sungguh ya telah mengarang, telah menyusun allafa Syekh Badruddin ya. Ini namanya Badruddin Az-Zarkashi ya, fi dzalika tentang yang demikian kitaban latifan, kitab yang kecil ya. Jadi Imam Suyuti ini saya baca, beliau ini banyak meneruskan kitab-kitab ulama. Ya, jadi kalau antum mau baca kitab, tulis jangan lupa baca muqaddimahnya. Ya. Baca kitab apaan aja, jangan lupa baca muqaddimahnya. Kenapa? Fihi sirrun. Di dalam muqaddimah ada sir dari mu'alif, kata guru-guru begitu. Dalam muqaddimah ada sir dari mu'alif. Ya. Bahkan ada rahasia, bahkan ada metode yang kita kagak tahu. Coba itu ngajar ikro ya. Dia ngajar ikro sini. Pernah nggak baca tuh muqaddimah ikro? Kadang-kadang, ayo ngaji, ini baca abah. Kita nggak baca tuh depannya apa. Kadang-kadang antara ikro 1 ikro 2 ada keterangan kan. Kita nggak baca, kita langsung lanjut aja, ini salah. Ya. Tatbiki gitu juga tuh, ada kan tatbiki? Bagian pertama, ada kan targetnya? Itu dibaca itu. Ya. Bagian kedua, targetnya apa? Bisa apa aja nih harusnya? Ya, itu. Nah, ini kadang-kadang kita lengkap aja. Nah, ini beliau ini menulis kitab ya, termasuk ini itu berdasarkan terinspirasi dari kitab namanya Syekh Badruddin Az-Zarkashi. Tulis tuh ya, Syekh Badruddin Az-Zarkashi ya. Boleh tuh namain anak Zarkashi. Ya, gitu. Panggilan Aci. Ketahuan dah, ketahuan panggilan Aci. Ya. Badruddin panggilannya Ndin gitu. Kalau nggak Badru. Orang Betawi dah ya. Bagus sih, nama bagus ya. Ghairu annahu muhtajun ila tankihin wa ziyadatin. Nah, meskipun demikian, kitab itu membutuhkan kepada tankih ya, perbaikan. Wa ziyadatin butuh ditambah. Wa tankitin butuh kutipan. Wa ifadatin butuh dikasih faedah tambahan lain tuh ya. Jadi kerjaan ulama gitu. Kalau ada kitab tipis nih kayak Sapinah, ditambahin gitu. Ditambahin udah, ditambahin lagi sama orang setelahnya gitu. Ntar udah ditambahin banyak nih, dikecilin lagi gitu ulama. Ya. Ada kitab Imam Syafi'i tebel Al-Um namanya. Murid-muridnya ngecilin, ringkas. Ntar sama ulama setelahnya digedein lagi. Ntar mau sama diringkas lagi. Ntar digedein lagi gitu aja. Sampai Imam Ghazali ngarang 3 kitab yang masyhur ya. Yang pertama Al-Basit, tebel. Beliau ringkas, kepanjangan nih. Jadi Al-Wasit sedang. Beliau ringkas jadi pendek, Al-Waji segini. Yang ringkas siapa? Beliau juga itu. Jadi nanti nih sekarang nih ada salah seorang kita punya murid lagi mengarang Syarah Adabul Insan. Ya. Tapi pakai bahasa Indonesia ya. Gitu. Ada Ustadz Azam yang mungkin nanti kenal ya. Nah, beliau lagi ngarang Adabul Insan. Ya, itu kerjaannya gitu. Jadi murid saya ngapain kerjaannya? Ya mencarah kitab saya, ngoreksi, betulin, perbaikin, tambahin yang kurang-kurang begitu. Agar barokahnya dapat.
Apa keberkahannya? Satu, yang pertama, nama ente ada di situ. Yang kedua, nama guru ente nggak hilang. Tapi kalau ente ngarang kitab baru, nama guru ente nggak ada di situ. Ya. Jelas, paham? Makanya ulama begitu, tak barokah namanya ulama lain gitu. Kitab Kasyifatus Saja, Syarah Safinatun Najah. Safinah karangan siapa? Yang? Ayo, nggak bisa remet ente. Ayo. Safinah karangan siapa? Ayo. Salim bin Sumer Al-Hadrami. Tuh ya. Nah, Kasyifah karangan siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Tuh ya. Falakhastuhu huna ma'a ziyaratil Jammil Ghafir, maka aku lakhastu huna. Aku singkat di sini. Ma'a ziyaratil Jammil Ghafir, tapi ditambahin ya. Bagian yang banyak. Wa nabbahtu ala ma fi itiradun. Aku ingatkan atas apa-apa yang di dalamnya terdapat itirad, pertentangan min kalamihi akan kalamnya. Wa tankir dan celaan. Wa mayaztu mazidtu biqauli qultu fi awali wa bi intaha fi akhirih. Dan aku bedakan antara perkataan atau hadis Nabi dengan perkataanku dengan kata kalimat kultu ya. Jadi kalau ulama kalau ngomong kultu ini inkila kultu itu. Jadi ulama kayak Imam Ghazali ini di kitabnya banyak banget itu ngomong gitu. Inkila, jika ada yang bilang kultu, maka aku jawab. Ya, ini nih ulama-ulama zaman dulu begitu. Mereka visioner. Tahu visioner? Pandangannya ke depan. Ya. Jadi sebelum orang-orang nanya, beliau nanya duluan. Nih kalau ada yang bilang nih, bisa nggak Allah begini? Kultu begini. Bisa nggak begini? Begini gitu. Jadi kita orang-orang setelahnya nih ngapain kerjaannya? Hah? Baca doang udah. Ngapain lagi? Udah baca doang. Sampai kata ulama dalam kitab Bughya Al-Mustarsyidin, tulis tuh ya, Bughya Al-Mustarsyidin. Ya. Itu dikatakan dalam kitab tersebut bahwasanya babul ijtihad muglaq. Pintu ijtihad udah ketutup. Udah ketutup pintu ijtihad. Enggak ada ijtihad lagi. Ya. Babul ijtihad muglaq. Ya. Jadi orang tuh enggak boleh lagi sekarang nih. Ini hukumnya begini, menurut pendapatannya begini, udah nggak boleh, udah tinggal buka kitab ulama nih yang banyak buka. Ya, apa hukumnya? Ini apa kalau di kolam renang tuh ada apanya, air apanya? Kaporit. Nah, zaman dulu ada nggak kaporit? Bola-bola kaporit, kolam renangnya aja nggak ada, apalagi kaporit. Sekarang pertanyaannya, ada nggak kaporit dalam kitab fikih? Sana ada nggak? Gil, ada gak? Jawabannya ada. Adalah. Jangan itu apa yang kita bahas sekarang kemarin ya, masalah yang di Fathul Mu'in tuh ya. Itu semua masalah yang sekarang ada semua. Ya, gitu. Cuman bahasa isyarat aja. Bahasanya enggak lugas. Ya. Gitu. Nah, jadi dikatakan di sini ya, kalimat kultu ya, kembali kalimat kultu itu menunjukkan bahwa itu kalam musannif gitu. Dan tadi saya katakan jangan pernah mengatakan bahwa saya ngeluarin sebuah ucapan ulama ente bilang itu kalam saya, salah ya. Gitu. Kita harus cermat dalam mengutip sebuah perkataan gitu. Kecuali ya kita memang ya nggak bisa ya. Dimaklum dah. Ratabtuhu ala hurufil mu'jam, dan aku susun itu kitab ini berdasarkan huruf-huruf mu'jam ya, berdasarkan ya huruf mu'jam kamus. Liyakuna ashala fil kashfi, agar memudahkan untuk dicari. Ini kayak gini nih. Kitab Jami'us Shaghir ya. Kitab Jami'us Shaghir ini karangan Imam Asy'uti juga ya, tentang hadis. Ini kalau yang belum tahu ini indeks hadis. Itu mau nyari hadis apa coba? Coba hadis apa yang kita tahu, Bit? Yang pendek aja. Iya enggak, Arabnya. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Tinggal cari sini. Nih. Yang saya praktekin ya.
Caranya di mim karena man sholat ma. Bagaimana derajat hadisnya ketahuan di sini. Man sholat man a berarti man ana. Man ro man sa man sholat nanti man sholat man sholla'a man sholla alayya sholatan. Ini man sholla alayya sholatan. Man sholla alayya man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Ya, hadis riwayat Muslim an Abi Hurairah sahih. Nah, di sini ada. Jadi sampai sahih-sahihnya ada di sini. Ya. Mau nyari apa lagi? Man sholla alayya inda gabri sami'tuhu. Siapa yang baca salawat di depan makamku, aku mendengarnya. Hadisnya apa? Hadisnya dhaif. Ada di sini ada semua. Jadi ini takhrij Imam As-Suyuti ya. Jadi kalau ente mau belajar hadis, baca takhrij ini, udah jadi. Ya. Mau hadis apa lagi? Innamal a'malu binniyat pasti ada, innamal a'malu binniyat jelas ya. Nah, ya kitab yang kita pegang ini, bedanya apa dengan Jami' As-Shaghir? Ini kitab Ad-Durarul Muntathirah ini hadis-hadis populer. Ya. Kalau ini hadis secara keseluruhan gitu ya. Walaupun nggak semua beliau sebutkan, cuman yang orang umum tahu lah gitu. Ya, hati doifnya, hati yang maudunya disebutkan di sini, insya Allah ada ya. Nah, itu ya, jadi ada namanya Jami' As-Shaghir ya. Wasammaituhu ad-durar muntathirah, aku namakan kitab ini durar. Durar itu maknanya mutiara, untayan mutiara, simtud durar. Nah, gitu. Simtud durar, untayan mutiara. Ya. Al-muntathirah, yang bersebar. Untayan mutiara yang tersebar. Itu untayan mutiara adalah kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ghali, mahal. Kalam Rasulullah mahal. Ya. Saking mahalnya kita nggak boleh sembarangan ngambil hadis. Ya. Wallaha as'alu. Nah, itu takdimul maf'ul alal fi'l. Semoga Allah, aku memohon kepada Allah ayyudrijana fi hizbih, agar Allah memasukkan kami ke dalam golongannya, wa yaj'alana fil ma'dudin, dan menjadikan kami termasuk orang-orang yang terhitung fi atba'i hadan nabiyil karim wa sahbih, pada pengikut Nabi Muhammad yang mulia dan sahabatnya, bimannihi amin, dengan karunia-Nya amin ya rabbal alamin. Kita bahas satu hadis saja ya. Huruf pertama ya hamzah. Berarti hadis pertama, tulis hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulis ya hadisnya. Abghadul halali ilallah at-talaq. Abghadul halali ilallah at-talaq. Abghadul halali ilallahi at-talaq. Ya. Hadis yang pertama huruf hamzah ya. Sebagaimana kita maklum ya, inda ba'dil ulama huruf hamzah merupakan huruf pertama ya gitu. Hadis abghadul halal, perkara halal yang paling dibenci Allah. Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah tolak, ya, adalah tolak. Nah, ini hadis bukan? Jawabannya hadis. Bahkan Al-Imam Suyuti dalam kitab Jami' Shaghirnya mengatakan hadza hadisun sahih. Ini hadis sahih. Ya. Tulis kalau sahih dalam istilah hadis cukup shad sampai ha, udah gitu doang. Dah. Ya. Kalau Bukhari gimana Bukhari? Ya, saya kasih ini ya indeksnya ya. Ya berdasarkan kitab Imam Suyuti, karena nanti ada kodifikasi hadis banyak ya. Ini yang di kitab Jami' Shaghir aja. Nih kodifikasi hadis nih. Kha, apa kha? Al-Bukhari. Harus pakai al ya, Al-Bukhari. Ya. Terus mim. Muslim nggak pakai al. Tuh, Imam Muslim. Apa lagi? Qaf. Nah, qaf. Apa qaf?
Apa qaf? Muttafaqun alaih. Dal. Apa dal? Abi Daud. Ta. Bukan. Apa? Toha. Tirmizi. Pakai at. Ingetin ya. At-Tirmidzi. Boleh Tirmidzi, boleh Turmudi, boleh Tarmizi. Nun. Nasai. Ha. Ibni Majah. Tuh. Nah, 4. Ini imam 4. Bukhari, Muslim, Daud, Tirmidzi. 4. Ini 4. Gini aja dah. Tuh. Hak mim. Ahmad bin Hambal. Dalam apa? Musnadnya. Kaf. Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya. Ya. Khodal. Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Al-Bukhari dalam kitab Adab. Imam Bukhari punya kitab Adabul Mufrad segini, 1 jilid tebalnya, kecil. Nah, itu ada hadis dhaifnya di kitab Adabil Mufrad ya. Ta'kha. Imam Bukhari dalam kitab Tarikh. Nah, ini dia yang belum orang tahu. Imam Bukhari ini punya kitab sejarah Tarikh. Tahu kitab sejarah Imam Bukhari? Nggak tahu ya? Baru dengar ya? Ya. Nah, singkatnya gitu. Ini nama perawi. Nah, antara ada sahih, sod, ha, sahih. Hasan, ha. Doif, do, gitu. Doif. Nah, tulis. Masih banyak sini. Masih gitu dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh iya. Nah, ya jadi hadis daripada abghadul halali ilallahi at-talaq itu hadisnya sahih. Ya. Riwayatnya Abu Daud. Apa kodenya tadi? Dal. Riwayat Ibnu Majah, apa kodenya? Ha. Min hadis Abdullah ibn Umar. Hakadha. Wal Hakim, apa kodenya Imam Hakim? Kaf. Bilafdhin. Nah, Imam Hakim meriwayatkan dalam hadisnya beda sedikit. Ma ahallallahu syai'an abghadha ilaihi minat talaq. Tidak ada sesuatu yang Allah halalkan yang lebih ia benci dari tolak. Sedangkan ya dalam hadis yang lain riwayat Muaz bin Jabal ya, riwayatnya innallaha yubghidut talaq wa yuhibbul itaq ya, sesungguhnya Allah membenci tolak dan menyukai itaq. Itaq itu maknanya pembebasan budak. Nah, yang pertama hadis sahih, hadis riwayat Hakim hadisnya hasan, hadis riwayat Muaz hadisnya dhaif. Wa indahu min tariqi Muqatil bin Sulaiman an Amr bin Syu'aib an abihi an jadihi marfu'an. Ya. Nanti kita akan jelaskan tuh ya, apa hadis marfu ya, bukan marfu wa alamatu raf'ihi, bukan ya. Ntar belajar hadis tuh ya. Udah punya belum kitab hadis ya? Belum ya? Dalam hadis tersebut dikatakan ma ahallallahu halalan ahabba ilahi minan nikah. Tidak ada perkara yang halal yang Allah lebih cintai daripada nikah. Dan tidak ada perkara halal yang Allah benci melebihi bencinya Allah kepada tolak. Ya.
Wa fi tarikh Ibn Asakir min tariq Ja'far bin Muhammad haddatsana Syuja' Ibn Ashras haddatsana Rabi' bin Badar an Ayyub an Abi Qalabah an Nabi Ibn Abbas marfu'an ma min syai'in mimma ahlallahu lahu lakum akrahu indahu minat talaq. Tidak ada sesuatu dari apa yang aku halalkan bagi kalian yang lebih aku benci daripada talak. Intah, selesai hadis tersebut. Nah, jadi pelajarannya kita bisa ambil bahwasanya jangan sampai tolak gitu ya. Allah benci itu orang-orang yang tolak. Illa bisabab, kecuali ada sebabnya. Nah ini dia perlu kita jelaskan ya. Karena dalam ilmu hadis tulis ada matnul hadis, ada matan hadis. Ya, ada syarhul hadis, dua tuh ya. Ada matnul hadis, ada syarhul hadis. Apa matnul hadis? Ya matan hadis, isi hadis. Apa caranya? Penjelasannya. Ya. Udah nih semua? Yang atas sudah ya. Matnul hadis, kitab matan hadis. Contohnya matan hadis. Sahih Al-Bukhari. Tuh. Sahih Al-Bukhari, matan hadis. Ya. Kitab matan hadis. Apa syarah Sahih Bukhari? Di antaranya Fathul Bari, ini yang paling masyhur ya. Fathul Bari lil Imam Hajar Al-Asqalani. Kitab yang kedua matan hadis Sahih Muslim. Apa syarahnya? Di antaranya Syarahul Muslim lin Nawawi, lil Imam An-Nawawi. Ada banyak, Fathul Mun'im, banyak ya. Cuman hati-hati ya sama syarah-syarah tetangga sebelah. Ya. Isinya bid'ah gitu. Aneh beli kitab tuh Tanwirul Qulub, tebal segini. Aslinya segini, nggak tebal banget. Tahu isinya apaan? Footnote. Footnote-nya gini nih. Amalan ini tidak ada. Mu'alif salah. Mu'alif keliru. Ini bid'ah. Isinya begitu semua, kacau. Tapi nggak apa-apa sih. Jadi Anda tahu alasan mereka tuh apa gitu ya. Yang ketiga apa? Sunan Tirmidzi dulu. Tirmidzi. Apa syarah Tirmidzi? Tuhfatul Ahwadhi. Nah, ini belibet nih. Tuhfatul Ahwadhi. Tuh. Syarah At-Tirmidzi. Ya. Keempat, Sunan ya, ini Sunan ya. Afwan, Sunan Abi Daud. Syarahnya apa? Syarahnya Abi Daud Aunul Ma'bud. Tuh, Aunul Ma'bud. Nah inilah ya. Kalau kita baca hadis, maka paling enggak kita baca syarahnya. Ya, kecuali kita ahli hadis. Bikin sendiri syarahnya, ya. Cuman tetap adab, ya, baca apa yang disyarahkan ulama dulu. Terutama ulama-ulama salaf, ya. Ulama salaf, ulama dulu. Kok ulama salaf yang kita ikutin satu yang pertama gini. Kitab kalau awet sampai sekarang. Ya, dimunya nih. Kitab kalau awet beratus-ratus tahun masih awet sampai sekarang, satu yang pertama itu kitab pasti benar. Kalau nggak benar udah diberangus. Ya. Yang kedua itu kitab pengarangnya ikhlas. Kitab pengarangnya ikhlas. Yang ketiga ini insyaallah wali yang ngarang. Gitu. Insyaallah orang yang Allah cintai ya. Gitu. Allah jaga tuh ilmunya. Ya. Yang keempat ada hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi kalau kita utamakan kitab-kitab salaf ya, kitab-kitab orang dulu. Ya. Walaupun kitab orang sekarang bagus juga, cuman kudu hati-hati. Kalau orang dulu jadi dalil, orang sekarang belum tentu jadi dalil. Nah jadi demikian tuh hadis Abghadul Halal. Cuman tadi saya katakan hadis itu ada matan, ada syarahnya, penjelasannya. Apa penjelasannya gitu. Jangan sepotong memahami hadis ya. Kita paham nih gini. Oh kalau gitu nggak boleh cerai, biarin disakitin suami gitu. Nah ini keliru ya.
Kadang-kadang ada orang nikah dengan orang yang salah. Ketika nikah dengan orang yang salah, maka nggak ada kebahagiaan, nggak ada keharmonisan, nggak ada sakinah, mawadah, warahmah. Maka tolak. Nggak dibenci Allah, nggak dibenci, nggak. Gitu. Ini berbicaranya seputar secara umum aja. Ya, secara umum tolak dibenci, kecuali bagi orang yang punya alasan. Ya. Maka hindarilah sebab-sebab ya yang menyebabkan kita tolak. Intinya sih laki. Kalau laki-lakinya sabar, laki-lakinya nggak ngomong cerai, nggak jatuh talak gitu ya. Allahu a'lam. Ada mau nanya sampai sini penjelasan masalah ini semua? Sana ya. Yang diantara kita hadis itu yang termasuk kutubus sita itu. Kutubus sita? Ini kutubus sita. Imam Bukhari, Muslim, Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Kutubus sita. Tolong ambil alat sekarang ya Daisan. Yang jawab Imam Nawawi ya. Yang jawab Imam Nawawi itu alat sekarang pojok. Pojok. Nah, itu dia. Nanti kudu biasa sama kitab ya. Kalau udah biasa sama kitab terjauh nih. Oh, itu dia gitu. Udah ada chemistry gitu. Kata Imam Nawawi mengenai mengamalkan hadis dhaif. Nah, dikatakan di sini qala ulama minal muhadditsin, berkata para ulama daripada kalangan ahli hadis wal fuqaha, ahli fikih wa ghairihim. Apa kata Imam Nawawi? Ya juzu, boleh. Wa yustahabbu, dan dianjurkan. Al amalu, beramal, fil fadail, dalam urusan fadail, wa targhib wa tarhib bil hadis dhaif. Boleh dan bahkan dianjurkan. Paham ya? Dianjurkan. Kalau bisa kerjain. Hadis dhaif, ya kerjain. Enggak apa-apa, boleh kerjain. Selama urusan apa? Fadail, targhib, wa tarhib. Tuh. Malam yakun mauduan, selama enggak maudu. Selama enggak palsu. Ya. Wa amal ahkam, adapun hukum kal halal wal haram, masalah jual beli, masalah nikah, masalah talak, fala yu'malu fiha, enggak boleh diamalkan hadis maudhu illa bil hadis sahih, kecuali hadis sahih. Awil hasan atau hasan. Tuh ya. Illa yakuna fi ihtiyat. Nah, kecuali urusan ihtiyat. Beda lagi nih. Ya, urusan sholat misalnya. Ya. Ada gerakan-gerakan yang enggak boleh, tapi hadis dhaif. Ya, hindari. Takut-takutnya hadis benar gitu. Karena kata Imam Muhammad, ya, serendah-rendahnya hadis dhaif, tulis kata Imam Ahmad, serendah-rendahnya hadis dhaif lebih afdal dari seluruh kalam ulama ya. Serendah-rendahnya hadis, yaitu hadis dhaif, lebih afdal daripada ya kalam ulama. Jelas, paham ya? Hadis dhaif ya, ayyuhuma afdal, hadis dhaif atau kalam ulama? Ya Allah. Hah? Hadis dhaif lebih afdal walaupun dhaif daripada seluruh kalam ulama, kan kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin la yajib, tapi enggak wajib, enggak mesti ya. Sekiranya hadis tentang masalah nanti kelak rambut kita, bulu kita yang di hari kiamat belum dimandiin akan meminta pertanggungjawaban, kan masalah akidah kan. Ini hadis dhaif nih. Amalin apa enggak? Amalin. Takut-takut tuh hadis bener. Yang nggak boleh maksa orang. Wah, nggak boleh tuh, nggak maksa orang, nggak boleh. Adapun buat kita takut-takut bener kejadian, amalin itu pakai. Itu kan kata Imam Nawawi gitu. Ya. Kama idza warada hadisun dhaifun bi karahati ba'dil buyu' awil ankiha. Sebagaimana datang dalam hadis, sebagaimana apabila datang hadis dhaif tentang makruh sebagian jual beli. Ada jual beli, cuma hadis dhaif. Nih enggak nih jual belinya enggak boleh nih. Cuma hadis dhaif. Pakai enggak akad itu?
Jangan. Walaupun tadi kan sebenarnya nggak masalah, cuma takut-takut kenapa-napa tuh. Ya. Fainal mustahab an yantadihahu anhu. Yang disunahkan menjauhi daripada akad tersebut. Tapi nggak wajib. Nah makanya buat kita aja. Kami buat orang-orang dekat kita, bukan buat umum, bukan. Buat kita aja gitu ya. Ini kata siapa? Imam An-Nawawi, bukan kata hawa nafsu saya. Gitu. Alasan begitu ya, jawab. Kata Imam Nawawi udah selesai ya. Kata sebagian ustadz tetangga sebelah, berkata Imam Nawawi salah. Enak banget ngomong salah. Imam Nawawi pintar, cerdas, tapinya kita nggak demen nih. Tapi dia salah dalam masalah ini. Ya, suut. Lagi mau nanya? Salah hadis. Berarti dari situ nggak nyampe Enggak begitu. Nanti kita pelajarin ya, apa sih hadis dhaif ya. Hadis dhaif itu banyak sebab. Di antara sebabnya adalah lemahnya hafalan gitu. Karena lemahnya hafalan maka bisa turun dari sahih kepada dhaif gitu ya. Jadi sebabnya bukan nggak sampai ke Nabi, cuman salah satu perawinya ini lemah hafalannya, jadi turun derajatnya. Tuh. Berarti hebat gak yang hafal hadis tuh? Insya Allah. Satu nggak boleh bohong, sepanjang hidupnya nggak boleh bohong. Hati bercanda. Yang kedua nggak boleh pernah maksiat yang dilihat sama orang. Ya. Nggak boleh. Contohnya ente dulu pemain gambus misalnya gitu, atau nggak main band gitu, atau nggak tukang bartender gitu, terus masuk Islam, nggak bisa jadi perawi hadis. Pernah. Jadi yang perawi hadis itu harus bener-bener bersih dari kecilnya, nggak pernah bohong. Nah kalau kita beli gorengan 3 ngakunya 2 kan gitu ya. Kerupuk lupa dihitung. Makan di warung kerupuknya lupa dihitung, lewat aja. Ya gimana mau jadi perawi hadis ini? Ya, jadi dari kecilnya udah terjaga Imam Nawawi gitu ya. Sikot ya, sikoh. Nah, itu kitabnya ini nih. Syiar Alamin Nubala, nanti kita baca ini insyaallah ya. Bagaimana perawi ini gitu. Ya, sebenarnya kalau kajian hadis udah belajar mustalah hadis nanti saya bahas lebih dalam lagi. Cuman karena belum belajar saya nggak begitu banyak membahasnya. Sekedar-kedarnya aja ya. Karena kalau saya bahas percuma. Ya, nggak paham hadis marfu apa. Oh, temennya hadis mansub kali saat gitu. Apa temennya hadis manjur kali? Ada lagi ya? Oke, sunanya kali. Kalau misalkan kita dapat hadis yang musalsal gitu. Iya. Yang kayak dari an itu masuk perawi atau gimana? Perawi. Iya, perawi dong. Kitanya gitu. Kitanya. Iya, perawi. Cuman sah enggak dhaif kayak dhaif jidan gitu. Karena kan dapatnya mukatabah, dapatnya kan tulisan. Aman nggak kalau tulisan? Aman ya, nggak apa-apa gitu. Ya. Tuh. Kalau di kita emang nggak dianggap ya. Walaupun kita rawil hadis tapi nggak dianggap gitu. Ya. Yang rawil hadis tuh sampai sini, yang dihitung. Ini sampai ini nih. Rasulullah, Abdullah bin Umar. Abdullah punya murid namanya Imam Zuhri kalau salah Zuhri Nafi Imam Malik. Nah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, sampai situ tuh. Nah, teliti tuh ke atas itu tuh. Segitu doang. Kalau ke bawah mah kagak. Jadi yang diteliti hadis tuh dari Imam Bukhari ke atas, Imam Muslim ke atas gitu. Dari pengarang kitab hadis. Bukan dari kita, bukan. Ya, kalau kita maklum dah semua maafu dah gitu ya. Lama doang udah. Ya gitu. Berarti ini betul. Misalkan kayak ada pengambilan sanad, misalkan ada pengambilan sanad matan Abu Nawawiyah, berarti kita itu sebenarnya tuh cuma pegang sanadnya itu maksudnya dulu. Iya, kita pemegang sanad, al-musnid namanya, yang punya sanad. Al-musnid, bukan ar-rawi, al-rawi yang atas. Ya. Kita al-musnid yang punya sanad. Itu ngambil sanad sono. Jadi antar ada nama Al-Musnid Kevin Sanjaya. Tangkis. Ya, Al-Musnid bukannya Ar-Rawi, Rawi memang atas. Jadi ngitungnya dari atas. Nanti saya ajarin pas ke belajar mustalahul hadis insyaallah. Lagi yang nanya. Mas paham? Ya, jadi jangan cerai Mas, ya. Sabar aja dulu.
Nikah aja belum udah nikah. Alhamdulillah nih ya, mata belum tidur ini dari semalam, tapi segar banget ya. Kenapa segar? Belum makan nih gitu. Saya makan telap langsung gitu. Kita jangan kunci jangan ya. Bener kan? Kalau lapar nggak tidur kan? Ya, iya. Bisa sampai johor. Kalau sudah nggak lagi yang mau nanya? Sedikit nih. Penasaran aja kan kayak misalkan Rasulullah itu lagi sama para sahabatnya gitu ya guru, sama orang banyak gitu. Ketika melakukan sesuatu terus habis itu sahabatnya itu kan saling meriwayatkan dulu, tapi kok bisa berbeda gitu guru. Iya dong, iya betul. Beda lah, pastinya beda. Ya. Ini angka berapa nih? 1. Hah? Kata ente 1. Ya kan Isa lihatnya 2 tuh. Ya kan sama kan gitu ya. Orang yang lihat begini, wah Nabi 1. Yang lihat sana 2 gitu. Ya, beda-beda. Nabi sholat Allahu Akbar, terus sahabat gini. Ya beda-beda. Pertama gini, sahabat lihatnya beda. Satu yang jelas itu. Pernah satu hari Rasul nyuruh kan yang Bani Quraidah, kita aja pahamnya beda itu. Jangan kalian sholat illa fi Bani Quraidah. Sahabat yang atau bilang, oh berarti maksudnya kita harus buru-buru ke sono. Nah, kalau emang datang sholat, ya sholat aja sekarang. Itu maksudnya. Kalau enggak, kata Nabi di Bani Quraidah, di Bani Quraidah harus di sono, nggak boleh di sini, nggak boleh sekarang, ntar. Pas pulang, ya itu bener gitu. Ya, satu itu. Yang kedua, memahaminya sahabat beda-beda. Itu. Yang kedua Yang kedua, lihatnya beda. Kondisional. Pernah suatu hari ada salah seorang sahabat dalam kitab Ta'wil Mukhtalafil Hadits karangan Imam Ibnu Qutaibah. Itu kata beliau, ada sahabat Nabi meriwayatkan bahwa Nabi pernah kencing diri. Nanti kita belajar deh, Ta'wil Mukhtalafil Hadits. Dalam riwayat yang lain, riwayat Sayyidah Aisyah, beliau bersaksi bahwasanya Rasul nggak pernah kencing diri. Saya mau tanya yang benar yang mana? Sahabat apa Sayyidah Aisyah? Kenapa dua-duanya? Bener gak? Sayyidah Aisyah mengatakan bener gak? Saya nggak pernah lihat Rasul kencing diri. Seolah membantah bahwasanya Rasul pernah kencing diri. Padahal sahabat lihat Rasul kencing berdiri. Gitu. Ya, yang jadi problem sekarang bagaimana mengkompromikan nih hadis. Kayak kata ulama ya, Sayyidah Aisyah bener emang nggak pernah di rumahnya. Aman nih sahabat mungkin pernah sekali ketika safar di luar gitu ya. Paham? Jadi bisa jadi konteksnya begitu, perbedaan begitu ya, wajar aja. Nah makanya dikatakan ikhtilaf ummati rahmat, ikhtilaf umatku adalah rahmat itu ya. Nah itu hadis bukan, nanti kita bahas di sini. Ya karena ada yang mengatakan bukan hadis, yang jelas Allah nggak ciptakan manusia sepakat seragam sama nggak gitu. Waja'alnakum aswaja. Waja'alnakum aswaja. Tuh kan aswaja, kata Allah waja'alnakum aswaja. Nggak boleh Wahabi aswaja tuh. Ngaco nih Muhammad nih. Salah baca ya. Qaulan syadida. Ini salah baca juga. Ya, wa qul lahum qawlan syadida, perkataan yang keras. Itu salah, itu sadida. Sin, perkataan yang benar, yang tepat begitu. Salah titik, salah arti. Itu waja'alnakum aswaja. Ayat berapa jangan tuh? Ya. Jadi banyak nanti kita belajar namanya Ta'wil Mukhtalafil Hadits. Itu satu semester nanti belajarnya, satu semester ya. Pelajaran khusus gitu. Kalau ini kan hadis umum dibahas apa gitu. Memang kalau pengen cepet sih ya baca setengah kitab atau enggak seperempatnya udah ganti gitu. Pengen cepet. Artinya secara metode ente tahu gitu. Kayak begini-gini mana nggak sampai habis nggak nih? Ini cuman metode aja saya jabarin nih. Cara ngajar kitab ini begini, cara ngajar kitab ini begini gitu. Ada yang memang sampai habis gitu. Itu ahsan. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله بحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير واجعل والحاضرين وذريتنا من أهل الخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين قلوبنا بنور القرآن واجعلنا في يوم القيامة مع أهل القرآن واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مع أصحاب القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الأهل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. Insyaallah kita hari Senin mati.